Jadi kalau kalau nanti ada misalnya gangguan teknis atau apa bisa langsung dikasih tahu, nggak apa-apa. Terima kasih. Saya akan membacakan eh, firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal yang ke-12 ya, ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya, haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan kepada tiang pintu dan ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya, janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasutmu pada kakimu dan di tongkat tangan dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. So pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Jadi hari ini kita akan membaca daripada kita akan bersama-sama membahas makna daripada uh, uh, keluaran ini. Yang pertama adalah yang saya ingin membahas adalah kaitan keluaran dengan hidup kita sebagai orang Kristen. Jadi kisah keluaran ini atau Exodus ini merupakan suatu kisah yang luar biasa ya. Kalau kita lihat di dalam sejarah atau di dalam kisah-kisah dari peradaban umat manusia, ini kisah dari kitab Keluaran ini termasuk salah satu kisah yang paling spektakuler, salah satu cerita yang paling dahsyat begitu ya. Jadi ini sangat dramatis sekali bagaimana Allah menyelamatkan, membebaskan umatnya yang ditindas. Gitu. Umatnya ini diperlakukan sebagai budak, ya, dilepaskan oleh Tuhan dari negara superpower. Ya. Mesir waktu itu merupakan suatu negara superpower dari seorang diktator seperti Firaun. Ya. Tuhan melepaskan umatnya ini. Mereka tidak punya senjata, ya, mereka tidak punya apa-apa, mereka bisa dilepaskan dari cengkeraman uh, Firaun dengan cara yang sangat spektakuler. Nah, cerita dari Keluaran ini sebetulnya adalah cerita daripada kita semua. Jadi ini bukan cuma cerita buat orang Israel, tapi buat kita orang Kristen sebagai orang Israel yang baru. Ya, jadi cerita itu merupakan identitas dari satu negara. Ya, kadang-kadang cerita itu merupakan identitas dari satu umat atau satu rakyat. Setiap negara itu punya ceritanya, kan? Ceritanya yang menjadi identitas bagi diri negara tersebut. Nah, kita orang Kristen adalah umat yang dipilih Tuhan, kita adalah umat Israel yang baru. Nah, cerita kita itu cerita keluaran ini, begitu ya. Maka itu Tuhan berkata kepada orang Israel, bulan ini, bulan aku mengeluarkan engkau dari Mesir, itu mesti menjadi bulan pertama. Nah, jadi ini merupakan makna daripada hidup kita. Nah, dari cerita ini kita bisa melihat bahwa hidup kita ini maknanya dimulai dari keluaran ini, dari pembebasan Tuhan. Nah, nanti bagi kita orang Kristen pembebasan Tuhan ini dari keluaran ini digenapi oleh Kristus, begitu ya. Jadi Kristus melepaskan kita dari perbudakan dosa. Nah, jadi kisah keluaran ini juga menerjemahkan kisah kita semua masing-masing. Nah, keluaran ini merupakan kisah perjalanan. Ya, perjalanan itu berarti selalu ada meninggalkan satu tempat, lalu pergi ke tempat yang lain. Meninggalkan Mesir, masuk kepada tanah Kanaan. Ini perjalanan daripada kitab Keluaran. Nah, kalau kita lihat sebetulnya hidup manusia itu juga merupakan suatu perjalanan. Ya.
Hidup manusia itu perjalanan. Hidup manusia itu, kisah hidup manusia itu masing-masing merupakan suatu perjalanan. Nah, di dalam Alkitab itu ada 2 macam kisah hidup manusia. Kisah hidup yang pertama adalah kisah hidup mereka yang ada di dalam Adam. Kisah hidup yang kedua adalah kisah hidup mereka yang ada di dalam Kristus, yang adalah Adam yang kedua atau Adam yang terakhir. Nah, kisah hidup orang yang di dalam Adam itu adalah orang yang bagaimana? Orang yang dari lahir, keluar dari rahim ibunya, dia akan terus berjalan, tetapi perjalanannya itu menuju ke maut. Ya. Jadi kisah dari Adam ini berakhir di dalam maut, karena kisah ini adalah kisah orang yang berdosa. Dan hukuman daripada dosa, upah dari dosa adalah maut. Jadi ibaratnya kisah manusia yang berada di dalam Adam, manusia yang tidak percaya kepada Tuhan, itu adalah kisah yang menggiring mereka, membuat mereka masuk kemana, saudara? Masuk ke tempat eksekusi. Ya. Jadi mungkin di tengah-tengah jalan itu mungkin mampir ke mall, ya, atau mungkin melihat pemandangan yang indah, ya, atau melihat kemana-mana, tapi tetap terakhirnya masuk ke tempat eksekusi. Ya. Hidupnya sebagaimana bagusnya, sebagaimana enaknya, sebagaimana tenangnya, itu tidak mendapatkan perbedaan apa-apa. Karena akhir dari cerita itu merupakan sesuatu yang jelek. Nah, itu kisah hidup di dalam Adam. Tapi ada kisah hidup yang kedua, yaitu kisah hidup mereka yang ada di dalam Kristus. Nah, mereka yang ada hidup dalam Kristus, itu mereka keluar dari dosa. Mereka keluar dari ranah dosa, dari dunia dosa. Mereka masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka masuk ke dalam hidup yang kekal. Nah, mungkin di dalam perjalanan itu, kita mungkin menemui hal-hal yang sukar. Kita menemui banyak tantangan. Kita menemui banyak sekali penderitaan dan pencobaan. Tetapi apapun yang terjadi di hidup ini, akhirnya tujuan hidupnya itu enak. Tujuan hidupnya terakhirnya itu kita masuk ke dalam hidup yang kekal, happily ever after. Nah, jadi sebetulnya keluaran itu menceritakan kepada kita apa? Kalau saya tadi bilang keluaran itu merupakan menjelaskan kepada kita cerita hidup orang Kristen, itu menjelaskan cerita kita di dalam Tuhan Yesus. Kita keluar dari dosa, Mesir kita itu dosa, masuk ke tanah Kanaan, yaitu hidup yang kekal. Nah, ini cerita kita. Jadi ini bagian pertama yang saya bagikan kepada saudara, kaitan keluaran dengan diri kita masing-masing. Jadi kaitan keluaran dengan diri kita masing-masing itu apa? Bahwa hidup kita ini merupakan suatu perjalanan, tapi perjalanan di dalam Kristus. Ya, di mana kita keluar dari Mesir, yaitu keluar dari dosa dan maut, menuju kepada hidup yang kekal. Nah, ini yang bagian yang pertama. Nah, sekarang bagian yang kedua, kita mau lebih jelas lagi. Kita keluar dari Mesir, kita masuk ke dalam hidup yang kekal. Ini artinya apa? Keluar dari Mesir itu maksudnya apa? Nah, tadi saya bilang keluar dari Mesir itu keluar dari cara hidup yang berdosa. Keluar dari hidup yang dikendalikan oleh setan dan dikendalikan oleh dosa. Jadi Fir'aunnya itu sekarang adalah iblis itu sendiri. Nah, cara hidup yang diperbudak itu adalah cara hidup yang diperbudak oleh dosa. Jadi waktu itu orang Israel diperbudak. Nah, sekarang orang yang tidak percaya, kita dulu juga diperbudak. Diperbudak oleh apa? Diperbudak oleh setan melalui apa? Cara hidup yang berdosa. Nah, cara hidup yang berdosa itu artinya apa, saudara? Cara hidup yang berdosa itu di dalam Alkitab disebut sebagai kedagingan. Cara hidup kedagingan atau daging. Nah, kedagingan atau dosa ini jangan dimengerti, kedagingan ini jangan dimengerti seperti daging kita ini sendiri, bukan ya. Jadi kedagingan ini merupakan suatu kiasan yang menunjukkan orang yang bersandar kepada dirinya sendiri. Orang yang mementingkan dirinya sendiri. Jadi manusia yang berdosa itu adalah manusia yang mengalahkan dirinya sendiri. Orang yang percaya kepada Tuhan, itu orang yang berkata kepada Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Tetapi orang yang berdosa itu adalah orang yang berkata, jadilah kehendak-Ku. Gitu ya. Jadi yang terjadi, yang semuanya harus terjadi sesuai dengan keinginan dia. Semua caranya harus terjadi sesuai dengan cara yang dia mau. Nah, ini adalah hidup yang diperbudak sebetulnya. Kelihatannya hidup ini merdeka. Kelihatannya hidup ini independen. Tapi sebetulnya ini adalah hidup yang diperbudak. Dan bukan hanya demikian, hidup seperti ini adalah hidup yang terpisah dengan Allah. Terpisah dengan Allah karena kita mau menjadi Allah sendiri. Nah, hidup yang terpisah dengan Allah, kalau hidup itu terpisah dengan Allah, akibatnya kita juga terpisah dengan manusia. Orang yang tidak mengasihi Tuhan, orang yang tidak berserah kepada Tuhan, itu biasanya orang itu sulit sekali untuk mengasihi orang lain apa adanya.
Sehingga hubungan dengan orang lain itu selalu menjadi hubungan yang manipulatif, cenderung ke arah ke sana. Nah, hidup yang berdosa, hidup yang terpisah dengan Allah, terpisah dengan manusia seperti ini sebetulnya adalah hidup yang kesepian. Hidup yang kesepian. Nah, manusia ini unik sekali ya. Manusia tidak suka kesepian sebetulnya. Ya. Pandemi ini dengan segala macam karantina dan segala macam isolasinya itu menunjukkan bahwa manusia tidak suka kesepian. Tetapi manusia di dalam cara hidupnya, manusia juga tidak ingin sebetulnya ditemani. Lucu ya. Jadi satu pihak manusia itu tidak ingin kesepian, tapi pihak lain manusia tidak ingin hidupnya itu membutuhkan Tuhan. Dia tidak ingin mengingat-ingat Tuhan, dia tidak ingin bersyukur pada Tuhan, dia tidak ingin bersama dengan Tuhan, dan dia juga tidak mau terlalu banyak dicampuri oleh orang lain. Jadi satu pihak kita tidak mau kesepian, tapi satu pihak kita cenderung untuk hidup kesepian gitu, untuk menunjukkan bahwa kita ini tidak butuh Tuhan dan tidak butuh manusia yang lain begitu. Nah, saudara tahu nggak ya, bertahun-tahun yang lalu itu di Inggris itu diadakan semacam research gitu, survei yang menunjukkan bahwa kesepian ini merupakan sesuatu yang lebih berbahaya daripada penyakit jantung. Jadi kesepian ini bisa membunuh manusia lewat depresi dan lewat penyakit yang lain. Sampai di Inggris didirikan The Ministry of Loneliness, Departemen Kesepian. Jadi ada menteri kesepian, menteri yang khusus untuk mengurusi masalah kesepian. Nah, oleh karena itu, upah dosa adalah maut, adalah neraka. Yang disebut neraka dan kematian itu adalah terpisah dari Allah dan terpisah dari manusia. Nah, itu neraka. Nah, itu adalah kesepian yang kekal. Terpisah dari Allah dan terpisah dari manusia. Tuhan mau melepaskan kita dari hal ini, masuk ke dalam hidup yang kekal, yang kita bisa nikmati sekarang. Dan hidup yang kekal itu apa, saudara? Bersama dengan Allah. Immanuel. Hidup bersama dengan Allah. Nah, itu hidup yang kekal. Kita seperti orang Israel yang selalu ditemani oleh Tuhan. Nah, kita menjadi mengalami hidup yang kekal itu hidup yang bersama dengan Allah. Nah, ini yang bagian yang kedua. Bagian yang pertama, keluaran dengan kisah kita itu hubungannya di mana. Bagian yang kedua, kita lepas dari apa, kita masuk ke mana, ya. Nah, sekarang bagian yang ketiga, bagian yang paling penting adalah bagaimana cara kita lepas. Bagaimana cara kita meninggalkan Mesir? Bagaimana cara kita meninggalkan hidup yang berdosa? Hidup yang mengandalkan kehendak sendiri dan masuk ke dalam penyertaan dengan Allah. Bagaimana? Nah, jarak antara Allah dan manusia yang lain itu jarak bukan secara geografis. Ya. Jadi kalau kita bilang kita jauh dari Tuhan, itu nggak diukur dari kilometer. Jauh dari Tuhan itu berapa kilo kamu jauh dari Tuhannya. Jadi kita bilang kita keluar dari tempat yang berdosa, masuk ke dalam penyertaan dengan Tuhan, itu bukan melalui kendaraan, bukan dengan roket. Ya, bukan. Ya. Nah, karena apa? Ini jarak hati. Hati dengan hati. Nah, Alkitab itu memberikan suatu petunjuk di sini. Juga melalui Keluaran pasal yang ke-12 tadi. Bahwa jarak antara Tuhan dan manusia, jarak di mana kita bisa keluar daripada Mesir masuk ke tanah Kanaan, itu sebetulnya dilalui dengan cara mempersembahkan korban. Nah, ini menarik sekali. Loh, kok aneh ya? Kita keluar dari perbudakan dosa, masuk ke tanah Kanaan, masuk kebersamaan dengan Tuhan, kenapa lewat mempersembahkan korban? Jadi korban itu cara di mana kita berjalan menuju kepada Tuhan. Kalau kita bilang menuju kepada Tuhan lewat masuk surga atau lewat cara tertentu mungkin lebih masuk akal. Tapi kok lewat berkorban? Apa artinya? Mempersembahkan korban. Nah, korban ini di dalam bahasa Ibrani-nya itu kurban. Nah, ini mirip sekali dengan bahasa Arab ya. Kita bahasa Indonesia korban itu sebenarnya dari bahasa Arab. Kurban. Itu dalam bahasa Ibrani, kata kurban ini akar katanya itu artinya mendekat. Jadi berkorban itu tujuannya itu untuk mendekat. Mempersembahkan korban itu berarti mendekat. Kenapa ya? Nah, saudara sekarang coba pakai ilustrasi seperti ini. Waktu saudara misalnya bersalah kepada istri saudara atau kepada suami saudara. Misalnya itu kesalahan saudara sendiri. Untuk minta maaf itu saudara perlu
selain minta maaf, mungkin memberikan dia sesuatu. Ya, betul nggak? Ya, memberikan bunga atau apa, bingkisan sebagai tanda perasaan bersalah, menyesal. Nah, ini merupakan suatu korban. Memberikan sesuatu sebagai permintaan maaf, ini suatu korban. Jadi korban itu cara kita memulihkan hubungan yang rusak. Ya. Jadi kalau kita bersalah kepada orang lain, kita misalnya merugikan dia, cara kita minta maaf itu dengan memberikan ganti rugi atas kerugian dia. Sehingga relasi ini bisa dipulihkan. Nah, itu korban artinya di situ. Korban itu mendekatkan dua pihak yang bermasalah. Nah, itu korban. Nah, korban itu berarti mempersembahkan. Jadi inti daripada korban itu mempersembahkan. Oleh karena itu korban itu ungkapan dari kasih. Sekali lagi, korban itu bisa mendekatkan relasi yang jauh. Korban itu bisa memperbaiki relasi yang rusak. Karena korban itu intinya itu mempersembahkan. Dan mempersembahkan itu ungkapan dari kasih. Ya. Jadi inti daripada korban itu kasih. Nah, ini bedanya korban dengan hadiah. Hadiah itu maksudnya apa? Bingkisan. Seni dalam kita memberikan hadiah ke orang lain itu apa ya? Seni dalam kita banyak orang memberikan hadiah untuk orang lain adalah pilih barang yang murah tapi kelihatannya mahal. Ya. Bingkisannya bagus, kelihatannya mahal tapi murah. Jadi waktu kasih orang lain sungkan tapi kita keluarnya nggak banyak. Nah, itu banyak orang merasa memberi hadiah itu seperti itu. Tapi korban itu berbeda. Hadiah itu keluar kadang-kadang seringkali dari kemauan untuk memanipulasi kebaikan orang lain. Tapi korban itu ungkapan kasih. Ungkapan kasih itu berarti kita memberi semuanya. Memberikan yang terbaik. Nah, itu korban. Jiwa dari korban itu memberikan semuanya, memberikan yang terbaik. Kenapa korban itu ungkapan dari kasih? Nah, ini sekarang saya akan memberikan kepada saudara sesuatu yang agak dalam. Ya, saudara siap-siap ya. Kita berkonsentrasi mengerti akan hal ini. Ya, jadi jangan takut mendengar sesuatu yang agak sulit atau agak dalam. Karena menurut banyak ahli syaraf ya, dengan kita mendengarkan sesuatu yang sulit dan berpikir, itu kita akan lebih gampang untuk tidak terkena Alzheimer dan demensia. Ya. Jadi coba kita akan belajar satu persatu ya. Kasih. Jadi korban itu ungkapan dari kasih. Nah, sekarang kasih itu ya saudara ya. Kasih itu merupakan sesuatu yang bagaimana? Apa itu artinya kasih? Kasih itu apa? Nah, saya akan kasih tahu saudara satu kata ya. Kasih itu ciri-cirinya adalah ekstasi, ekstatik. Nah, ini ekstasi ini seringkali dikaitkan dengan narkoba ya. Ini kurang bagus mestinya ya. Ekstasi ya di dalam bahasa Inggris itu bisa dimengerti sebagai sesuatu yang sangat menggembirakan, sesuatu yang sangat membuat orang itu sukacita. Tapi ekstasi itu sebetulnya artinya itu keluar, keluar dari diri sendiri ke tempat yang lain, ke orang lain. Itu ekstasi. Jadi kasih itu membuat orang ekstasi. Ekstasi itu artinya keluar melampaui diri sendiri, pergi ke orang lain. Itu kasih. Jadi kasih itu selalu membuat kita keluar dari diri sendiri. Kalau kita cuma bertahan dengan diri kita sendiri, itu kita akan kesepian. Kita cuma punya diri kita sendiri. Waktu kita jatuh cinta kepada orang lain, itu kita keluar dari diri sendiri menuju ke orang lain. Nah, itu kasih. Kasih itu seperti perjalanan. Ya. Perjalanan itu selalu keluar dari satu tempat menuju ke tempat yang lain. Betul nggak? Jadi kalau kita keluaran itu keluar Mesir, masuk ke tanah Kanaan. Kita di dalam Kristus keluar dari dosa, masuk ke dalam persekutuan dengan Allah. Korban itu artinya apa? Kita itu korban atau kasih itu artinya kita keluar dari diri sendiri menuju ke orang lain. Itu kasih. Jadi orang begitu jatuh cinta ya, itu mengalami ekstasi. Dia itu penuh dengan kegembiraan. Hatinya itu menggebu-gebu. Mengapa? Karena dia keluar dari dirinya sendiri. Dulu yang dia perhatikan itu cuma aku perlu apa, aku mesti gimana, ya kan? Aku nanti kerjanya gimana, nanti waktuku bagaimana. Tapi begitu jatuh cinta sama orang lain, yang dipikirkan bukan aku lagi. Dia bagaimana? Jadi dia keluar dari dirinya sendiri. Maaf, bisa di-mute ya. Jadi dia keluar dari dirinya sendiri. Dia keluar dari dirinya sendiri ke orang lain itu. Ya. Jadi dulu waktu cuma hidup dengan dirinya sendiri, waktu cuma memperhatikan dirinya sendiri, itu dia itu sering hidup itu dengan bosan. Nah, orang kalau hidup itu bosan ya. Orang itu sangat sadar akan waktu. Jadi orang kalau bosan, dengar khotbah kalau bosan, dengar cerita kalau bosan,
kalau melakukan apa bosan itu selalu gampang lihat arloji atau lihat HP untuk lihat waktu. Kok lama ya ini, kok nggak selesai-selesai. Tapi begitu dia keluar dari dirinya sendiri dan berpacaran, beda. Waktu itu seperti nggak ada. Pergi berkencan itu ya, kok cepat sekali ya. Loh, sekarang udah jam 9, mesti antar kamu pulang, kalau nggak papamu marah-marah nanti. Ya. Karena apa? Karena kasih itu adalah selalu keluar dari diri sendiri. Itu kasih. Nah, jadi sepertinya kita itu hidup sudah bukan di diri kita lagi. Kita hidup itu sekarang bukan di diri kita lagi, tapi di Dia. Sekarang yang ada bukan cuma saya, tapi saya dan kamu. Yang ada adalah kita. Jadi kasih itu anti kesepian. Tapi mau melampaui diri kita untuk bersekutu dengan orang lain. Itu kasih. Nah, korban di dalam Alkitab itu ciri-cirinya sama dengan kasih. Nah, tadi saya kan bilang, korban itu merupakan persembahan yang intinya adalah kasih. Oleh karena itu korban itu melampaui. Ada ciri-ciri melampaui. Mengapa begitu demikian? Nah, ini saya ceritakan sendiri. Ini kita mesti melihat dari kitab Imamat, ya, tapi kita tidak akan membacanya terlebih dahulu. Nah, di dalam kitab Imamat itu adalah ditunjukkan bahwa korban yang paling utama, salah satu bentuk korban yang paling utama itu namanya korban bakaran. Nah, waktu melakukan korban bakaran, itu misalnya kita mempersembahkan anak domba, misalnya. Kita mempersembahkan kambing atau domba, itu ada 3 cara. Yang pertama itu domba ini atau kambing ini mesti dikonsekrasikan, mesti dipersembahkan untuk Tuhan, mesti nggak bercacat, nggak ada cacatnya. Maka itu tadi di kitab Keluaran dibilang mesti ditunggu 14 hari. Dilihat dulu apakah anak domba yang dikorbankan ini ada cacatnya enggak, dipersembahkan untuk Tuhan. Lalu waktu dia dipersembahkan untuk Tuhan ya, itu waktu dalam persembahan itu waktu orang membawa korban itu ke depan mezbah, ke depan altar, orang ini mesti menaruh tangannya di kepala daripada domba atau kambing ini. Ini menunjukkan apa? Ini domba atau kambing yang dipersembahkan ini saya. Sayalah yang dikorbankan. Nah, seperti itu. Ya. Lalu kemudian kambing ini dibakar. Korban ini, domba atau kambing ini dibakar, lalu dia menjadi asap yang menyenangkan, aroma yang menyenangkan Tuhan. Di Alkitab dibilang seperti itu. Nah, ini logikanya seperti ini. Kenapa dibakar? Karena dengan dibakar, kambing ini atau korban ini melampaui dirinya masuk ke dalam tahta Allah sendiri. Ya. Jadi orang ini yang diwakili oleh kambing ini ibaratnya ya, dia dibakar dulu, dia dihancurkan, lalu melalui ini semua, dia melampaui dirinya masuk kepada Tuhan. Seperti itu. Nah, jadi asap daripada korban bakaran itu menandakan atau menyimpulkan bahwa pengkorban tersebut, orang yang mempersembahkan korban tersebut sudah pulang kembali ke Tuhan. Masuk ke dalam wilayah kebersamaan dengan Tuhan itu sendiri. Nah, jadi ini asap yang naik, ya, asap korban yang naik ini penting sekali di Alkitab. Jadi kita lihat di dalam kitab Hakim-Hakim, waktu Manoah dan istrinya. Jadi kalau kita saudara tahu kisahnya Samson ya, waktu Manoah dan istrinya melihat malaikat Allah, melihat utusan Allah, ya, mereka itu mempersembahkan korban. Waktu korban itu dipersembahkan, utusan Allah itu, malaikat Allah itu naik bersama-sama dengan asap daripada korban. Kembali ke surga. Jadi asap yang naik ini menunjukkan dia kembali. Gitu. Nah, korban itu menunjukkan suatu melampaui diri sendiri masuk kepada Tuhan. Demikian. Nah, itu kasih. Kasih itu melampaui diri sendiri masuk ke dalam Tuhan. Nah, tadi saya bilang kalau orang berpacaran, ya, dia melampaui diri sendirinya. Dia melampaui diri sendiri masuk ke dalam apa? Sepertinya dia bersama-sama dengan orang yang dikasihi. Nah, itu waktu pacaran kan enak ya, penuh romantisme. Tapi setelah menikah, romantisnya jadi lain begitu ya. Ya. Jadi lain. Jadi sekarang ini istrinya atau suaminya suka lihat HP. Dikit-dikit lihat HP. Dikit-dikit lihat HP. Terus jadi kalau istrinya bicara ya, istrinya di sebelahnya atau suaminya di sebelahnya bicara, dia lihat HP, dia ngomong, ya, ya, kenapa? Jadi setelah istrinya ngomong, kamu tadi ngomong apa ya? Nggak bersama-sama dengan istrinya. Jadi kita mesti berkorban. Berkorbannya apa? Kita taruh HP.
Nah, itu korban. Kita taruh HP supaya kita keluar dari diri sendiri kita untuk menuju kepada istri kita. Nah, ini logika dari korban. Logika dari korban itu logika kasih. Oleh karena itu di dalam Efesus pasal 5 ayat yang kedua dikatakan bahwa Yesus Kristus itu juga merupakan korban yang disenangi oleh Tuhan. Aroma yang disenangi oleh Tuhan. Jadi maksudnya apa? Maksudnya di Alkitab itu Yesus itu juga anak domba yang disembelih, dipersembahkan lewat kayu salib, lalu dengan kematiannya itu dia naik ke surga. Oleh karena itu mati dan bangkitnya Yesus itu seperti korban bakaran yang dibakar lalu asapnya naik ke surga. Jadi saudara mengerti sekarang ya, waktu Yesus bangkit dari mati, Maria mau menyentuh Yesus, Yesus bilang jangan disentuh karena aku masih kembali kepada Bapa. Jadi kematian Yesus itu membuat Yesus naik. Oleh karena itu di dalam teologi Kristen, kebangkitan Kristus dan kenaikan Kristus tidak dipisahkan. Itu merupakan exaltation, kemuliaan Kristus yang membuat dia kembali ke Bapa. Jadi waktu dia dikorbankan, itu dia menjadi asap yang naik lagi. Nah, ini artinya kasih. Saya ulangi lagi, korban itu intinya kasih, dan korban atau kasih ini merupakan suatu perjalanan. Jadi bukan cuma keluaran aja perjalanan. Korban atau kasih perjalanan. Perjalanan apa? Keluar dari diri sendiri, masuk kepada Tuhan, melampaui diri sendiri. Ya. Nah, Allah itu adalah kasih. Oleh karena itu, orang yang mau mendekat kepada Allah, dia mesti dalam tanda kutip dikorbankan. Dia mesti melampaui dirinya untuk masuk ke dalam Tuhan. Nah, itu yang kenapa kita juga mengatakan, jadi kenapa kita juga mengatakan bahwa kita itu mesti, bagaimana saudara, masuk ke dalam Tuhan itu melalui jalan korban. Ya, seperti itu. Tapi saudara, kita nggak bisa mengorbankan diri kita untuk Tuhan. Jarak kita dengan Tuhan ini terlalu besar. Ya, ada dua macam halangan yang membuat kita tidak bisa mendekat kepada Tuhan. Ya, ini tolong diingat ya, ada dua macam halangan. Halangan ini bersifat objektif dan bersifat subjektif. Halangan yang bersifat objektif ini apa? Kita itu masih memiliki hutang dosa. Kita itu dosanya banyak. Kita tuh mesti dihukum. Jadi kita kalau mendekat sama Tuhan, itu kita mesti dihukum dulu. Nah, kita tidak sanggup menjalani hukuman kita. Karena upah dosa itu adalah maut. Nah, itu segi yang objektif. Segi yang subjektif adalah kita nggak mau mendekat kepada Tuhan. Karena pada dasarnya manusia itu nggak suka Tuhan. Gitu loh. Manusia itu karena dosa, manusia nggak suka Tuhan, manusia sering lupa sama Tuhan, manusia mengabaikan Tuhan, manusia cuma ingat Tuhan kalau dirinya perlu pertolongan aja. Jadi manusia itu kecenderungannya apa? Kalau semua oke, lupa Tuhan. Kalau semua nggak oke, ngomel sama Tuhan. Ya. Atau minta pertolongan dari Tuhan. Ya, Tuhan seperti dimanipulasi oleh kita. Jadi manusia itu nggak suka untuk mendekat. Jadi sekali lagi, kita tidak bisa mempersembahkan korban. Kita tidak bisa mendekat. Saya kan tadi bilang, kalau mempersembahkan korban itu baru bisa mendekat kepada Tuhan. Tapi sekarang kita tidak bisa mendekat kepada Tuhan. Kita tidak bisa mempersembahkan korban. Ada dua hal. Hal yang objektif karena kita ini berdosa. Kita belum membayar utang dosa kita. Dan yang kedua, karena pada dasarnya manusia itu tidak punya keinginan untuk mendekat kepada Tuhan. Untuk sayang kepada Tuhan. Nah, Kristus datang ke dunia. Inkarnasi, firman menjadi daging, itu Kristus mengorbankan dirinya, menjadi korban untuk menyelesaikan masalah yang objektif dan masalah yang subjektif. Ya, masalah yang objektif dan masalah yang subjektif. Kristus datang, ya, Kristus datang menjadi korban untuk menyelesaikan masalah yang objektif. Dia membayar hutang dosa kita. Jadi Yesus Kristus dikorbankan untuk bayar hutang dosa kita. Hutang dosa kita tuh maut. Maut itu artinya kesepian, terpisah dari Allah, terpisah dari manusia. Oleh karena itu Kristus disalib, waktu disalib di kayu salib itu, Kristus disalib di luar pintu gerbang. Nah, arti dari di luar pintu gerbang di Alkitab itu menunjukkan Kristus itu ditinggalkan oleh manusia, dianggap seperti sampah masyarakat. Dibuang oleh bangsanya sendiri. Bahkan oleh murid-murid Kristus, Kristus ditinggalkan. Dia mati kesepian. Dan Kristus waktu mati, dia berteriak sebelum meninggal, Allahku kenapa kau tinggalkan aku? Nah, menurut teologi reform, Allahku kenapa kau tinggalkan aku ini menunjukkan neraka.
kerajaan maut yang ditanggung oleh Kristus. Dia terpisah dengan Allah. Terpisah dengan Allah, terpisah dengan manusia. Nah, seperti tadi yang saya bilang, hidup yang kesepian, hidup yang berdosa, terpisah dengan Allah, terpisah dengan manusia. Nah, ini yang ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Dosa kita dibayar. Yang kedua, Kristus menjalankan menjadi korban yang objektif, korban yang menghilangkan halangan yang objektif, membayar dosa. Nah, sekarang yang kedua, perhatikan. Yang kedua, Kristus menaklukkan hati kita. Menghilangkan halangan yang subjektif. Jadi Kristus Yesus, Allah menjadi manusia di dalam Kristus. Waktu dia disalib mengorbankan dirinya, dia itu mendekat kepada kita. Saudara ingat ya tadi saya bilang, berkorban itu berarti mendekat. Kita tidak bisa mendekatkan diri ke Tuhan, Tuhan yang mendekatkan diri ke kita. Waktu Tuhan dimatikan di kayu salib, sepertinya dia berkata kepada kita, aku mengerti penderitaanmu dan aku mengerti kelemahanmu. Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia turun ke dunia. Itu artinya apa? Seperti tadi yang saya katakan, kasih itu keluar dari diri sendiri. Kasih itu seperti perjalanan. Kristus itu seperti keluar dari sorga, berjalan ke dunia. Lalu dia disalibkan, dia bilang kepada kita, aku mengerti kelemahan. Aku mengerti penderitaanmu. Karena Kristus mengalaminya. Walau tidak sampai berdosa, dia mengalami ini semua. Nah, hati kita melihat pengorbanan kayu salib, hati kita digerakkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus bekerja melalui kayu salib, menghancurkan hati kita. Sekarang kita melihat kayu salib, kita juga berkorban, kita mendekat kepada Tuhan. Pengorbanan kita ini sekarang ya adalah kita mengorbankan, kita meninggalkan kesombongan kita, keakuan kita, ya, meninggalkan semua rasa nyaman kita, meninggalkan semua rasa cukup kita dan independensi kita. Jadi ini sebetulnya bukan tidak bisa dibilang pengorbanan ya, tapi kita melepaskan sesuatu. Yang paling penting itu. Kita melepaskan semua ini, kita berkata kepada Tuhan Yesus, aku mengerti kasih-Mu. Jadi kita mendekat kepada Tuhan. Allah melampaui surga, keluar dari surga, masuk ke dunia, disalib berkata kepada kita, aku mengerti penderitaan dan kelemahan-Mu. Kita keluar dari rasa nyaman kita, keluar melampaui diri kita, datang mendekat kepada Tuhan yang bilang, aku mengerti akan kasih. Jadi melalui kasih, dua belah pihak itu berkorban. Melalui kasih, Allah mengosongkan dirinya menjadi manusia, mendekati manusia. Melalui kasih, melalui kayu salib, manusia keluar daripada dirinya, mendekati Allah. Immanuel, Allah bersama dengan manusia. Nah, itu artinya seperti itu. Jadi melalui kasih itu kita itu mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Oleh karena itu Paulus berkata, saudara-saudaraku, aku berdasarkan kasih dan anugerah Allah menasihatkan kepada kamu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Roma pasal 12 ayat 1. Sebetulnya Roma 12 ayat 1 ini mesti diterjemahkan seperti ini ya. Kalau saya mau terjemahkan secara bebas ya. Paulus berkata seperti ini, saudara-saudariku, engkau sudah lihat pengorbanan anugerah Tuhan yang besar. Begitu engkau lihat pengorbanan Tuhan yang besar dan anugerah Tuhan yang besar, persembahkan dirimu. Saling mempersembahkan. Waktu saudara lihat istri saudara atau suami saudara berkorban luar biasa buat saudara, saudara ada kemauan untuk berkorban juga buat dia. Kasih itu selalu seperti itu. Waktu anak melihat orang tua memberikan semuanya buat anak, anak juga mau memberikan semuanya buat orang tua. Itu kasih. Kasih itu perjalanan. Tapi perjalanan ini lewat pengorbanan. Jadi sebetulnya pengorbanan ini ya sebetulnya adalah cara kita menerima sesuatu. Jadi sebetulnya bukan pengorbanan ya. Sebetulnya itu cara kita mengosongkan diri kita untuk diisi. Begitu. Nah, jadi lewat ini, lewat Kristus mati di kayu salib, Kristus menyelesaikan masalah objektif, kita didamaikan dengan Tuhan dengan cara apa? Dosa kita dibayar, hutang dosa kita dibayar. Yang kedua, Kristus menyelesaikan masalah subjektif. Kita ditarik masuk untuk berkorban juga. Jadi jalan menuju ke Tuhan itu selalu lewat penyerahan diri.
Jalan menuju kepada Tuhan itu selalu mengorbankan diri, menyerahkan diri. Sebetulnya ya, jalan antar sesama manusia juga seperti itu. Kasih dengan sesama manusia, bahkan kasih dengan keluarga kita itu selalu lewat mematikan diri kita sendiri, mengorbankan diri kita. Seorang ayah misalnya, pulang dari kantor malam sudah capek sekali. Dia cuma ingin makan, lalu duduk di sofa, lihat TV, sambil ketiduran. Itu bagi dia itu merupakan cara di mana dia itu bisa beristirahat. Ya. Dia pikiran udah penuh, udah capek. Lalu anaknya minta tolong, dia membantu menyelesaikan PR. Nah, ayah keluar dari kasihnya. Ayah mesti melampaui dirinya. Keluar dari zonanya yang nyaman itu. Ya. Berdiri dari sofa, menemani anaknya di dalam kelelahannya dia. Anggota keluarga di dalam berkomunikasi di meja makan. Mesti belajar untuk menyerahkan ketergantungannya dengan HP. Untuk di dalam 15 menit ini, 20 menit ini kita jangan lihat HP. Supaya kita bisa mendekat satu dengan yang lain. Nah, demikian juga apalagi hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan itu kita berkorban, kan Tuhan mengorbankan dirinya untuk mendekat dengan kita. Dan kita mengorbankan dirinya untuk mendekat dengan Tuhan. Sehingga waktu kita mempersembahkan tubuh kita itu sebagai persembahan yang hidup, kita itu seperti Kristus menjadi asap bakaran yang naik, yang diterima oleh Tuhan sendiri. Jadi saya sudah membicarakan hal yang ketiga, yang paling penting, makna daripada korban. Jadi perjalanan itu ditempuh lewat berkorban, mempersembahkan korban. Nah, sekarang bagian yang terakhir, apa arti praktisnya di sini? Apa arti praktisnya di sini? Jadi hidup Kristen, ya saudara. Hidup Kristen itu artinya apa? Hidup Kristen itu intinya bukan hidup yang sering ikut PA, itu sering ikut gereja saja, bukan. Hidup Kristen itu adalah hidup yang menempel kepada Kristus. Hidup yang disatukan dengan Tuhan, kepada Tuhan sendiri. Itu hidup Kristus. Hidup yang bersatu dengan Allah. Selalu bersama dengan Allah. Hidup yang disatukan dengan Allah, Tritunggal melalui Kristus dan Roh Kudus. Disatukan kepada Allah Bapa melalui Yesus, melalui Roh Kudus. Nah, ini hidup Kristen itu intinya itu. Oleh karena itu, karena bersatu itu harus lewat pengorbanan. Oleh karena itu kita diminta untuk setiap hari menyangkal diri dan memikul salib. Menyangkal diri dan memikul salib itu artinya terus disatukan. Karena mau mendekat ke Tuhan itu mesti keluar dari diri. Ya, kasih itu ekstatik keluar dari diri kita mendekat kepada Tuhan. Oleh karena itu di dalam Yohanes, ya Yohanes pasal 15, Yesus berkata demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam engkau. Karena carang dari anggur itu tanpa bersatu dengan induk dari anggur, dia tidak bisa berbuah. Nah, kalau saudara lihat Yohanes pasal 15, ini sebetulnya ada hubungannya dengan Yohanes pasal 12. Ya. Struktur dari bahasa Yunani-nya itu mirip. Dari Yohanes pasal 12 itu dikatakan satu biji kalau tidak jatuh ke tanah dan mati, dia tidak akan berbuah. Jadi kalau di sini dikatakan apa? Bagaimana aku tinggal di dalam engkau, engkau di dalam aku. Bagaimana aku tinggal di dalam Tuhan, Tuhan di dalam aku? Lewat mati. Lewat mati, sehingga kita itu bisa bersatu dengan Tuhan. Dan lewat itu kita bisa berbuah. Ya. Jadi di Alkitab itu ada dua macam kematian. Upah dosa adalah maut. Nah, itu kematian yang jelek. Tapi ada kematian yang baik. Kematian yang baik ini bukan kematian di mana kita nanti meninggalkan dunia ini, tapi kematian yang baik itu adalah menyangkal diri dan memikul salib. Ya. Tiap hari disalibkan untuk Tuhan, itu artinya tiap hari mau mendekat buat Tuhan, mau mempersembahkan diri buat Tuhan. Ya. Jadi setiap hari saya berdoa, saudara sama saya berdoa, saudara kita mesti berdoa demikian. Tuhan beri aku kekuatan supaya hari ini tubuhku, pikiranku, semuanya itu dipersembahkan buat Tuhan. Semuanya dikorbankan supaya aku mendekat dengan Tuhan. Nah, seperti ini. Oleh karena itu, penderitaan yang Tuhan kirimkan, penderitaan yang Tuhan izinkan, ya, dan pencobaan yang kita alami itu sebetulnya kita harus pandang dari perspektif yang alkitabiah. Itu perspektif di mana kita itu diminta untuk mendekat kepada Tuhan, untuk bersatu dengan Tuhan. Nah, yang dimaksud dengan berkorban itu nggak mesti lewat suatu penderitaan yang hebat. Nggak mesti harus lewat penganiayaan atau lewat kemiskinan. Yang disebut pengorbanan itu juga di mana kita itu harus
melampaui diri kita sendiri. Ya, di mana kita mau belajar memberi waktu buat Tuhan, meskipun waktu kita sibuk. Kita belajar untuk membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, berdoa setiap hari, meskipun apa waktu kita itu sibuk, meskipun kita malas. Ya. Mau keluar dari zona nyaman kita, memberi kepada Tuhan baik secara finansial maupun secara waktu maupun apa saja itu lebih banyak. Ya. Sehingga kita bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, mempersembahkan di tubuhmu. Persembahkanlah tubuhmu sebagai korban persembahan yang hidup. Paulus berkata seperti itu. Nah, mempersembahkan tubuh. Tadi kan saya bilang, mengorbankan dan memberikan hadiah itu beda. Mengorbankan sebagai ekspresi dari kasih itu berarti memberikan semuanya buat Tuhan. Dan memberikan semuanya buat Tuhan itu artinya apa? Memberikan tubuh kita menurut Paulus. Nah, memberikan tubuh kita, apa yang mengendalikan tubuh, saudara? Yang mengendalikan tubuh saudara itu adalah akal saudara, rasio saudara, dan hati saudara. Jadi akal kita dan hati kita. Hati yang dimaksud hati ini termasuk kehendak kita, emosi kita. Akal kita dan hati kita ini yang dipersembahkan. Sehingga tubuh kita dipersembahkan. Bagaimana mempersembahkan akal kita? Nah, kadang-kadang kita tidak mengerti Tuhan, kenapa Tuhan mengutus saya ke tempat seperti ini? Kenapa saya bekerja di tempat seperti ini? Kenapa Tuhan mengizinkan saya mengalami ini? Kita tidak mengerti. Tapi melalui akal kita, ya, melalui akal kita nggak mengerti, tapi kita mau taat. Kita mau serahkan kepada Tuhan. Pokoknya aku mau taat. Hati kita waktu kita mengalami kesusahan, hati kita itu kepingin kita itu cepat-cepat keluar dari ini. Hati kita tuh kepingin kita cepat-cepat ambil tindakan sesuai dengan kemauan kita sendiri. Nah, bukan berarti kita mengambil tindakan itu salah, bukan. Tapi hati kita tuh kita mau berkata pada Tuhan, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendakku. Tuhan, aku mau berserah kepadamu. Ya. Jadi hati dan pikiran kita dipersembahkan ke Tuhan. Jadi memberikan yang terbaik, itu artinya mempersembahkan kepada Tuhan akal kita dan hati kita. Itu artinya apa, saudara? Itu artinya menjadi orang yang percaya dan taat. Trust and obey. Ya. Nah, itu adalah cara hidup Tuhan Yesus. Apa artinya Yesus itu menjadi korban buat kita yang menyenangkan Allah? Artinya Yesus di dalam kayu salib, Yesus di dalam hidupnya, pelayanannya, dan di dalam salibnya, Yesus itu adalah orang yang percaya dan taat. Nah, jadi hidup yang berkorban, hidup yang mendekat dan bersatu dengan Allah itu hidup yang percaya dengan taat. Gimana? Mempersembahkan pikiran kita, mempersembahkan hati kita kepada Tuhan. Saya tidak mengerti, tapi dalam ketidakmengertian kepada saya itu saya tahu, saya bisa percaya Tuhan. Hati saya mau berontak, tapi dalam kemauan saya untuk berontak itu, saya mau menunggu Tuhan. Saya taat dan percaya. Dan waktu saudara hidup seperti ini, itu saudara menyenangkan hati Tuhan. Apa ya artinya menyenangkan hati Tuhan? Ya. Apa artinya membuat Tuhan senang? Bagaimana kita membuat Tuhan senang? Saya kasih tahu saudara ya, satu pengertian. Membuat Tuhan senang. Kenapa kita membuat Tuhan senang? Karena waktu Tuhan melihat kita yang percaya dan taat, waktu Tuhan yang melihat kita yang suka mengorbankan diri kita Tuhan melihat kita mirip Dia. Waktu Tuhan melihat kita mirip Dia, Tuhan menjadi senang. Karena Dia adalah Allah yang mengorbankan dirinya. Karena Dia adalah Allah yang kasih. Jadi waktu Tuhan melihat kita, Tuhan melihat refleksi dari kemuliaan Tuhan sendiri. Kalau kita lihat anak kita ya, anak kita orang bilang, wah anakmu persis sama kalian ya, sama suami istri ya, wah kita senang. Ya, apalagi kalau bilang anakmu lebih persis kamu ya daripada istrimu, wah lebih senang lagi ya biasanya ya. Ya. Tapi senanglah dibilang persis sama mama papanya senang. Kalau dibilang kok anakmu saya lihat mirip sama tetangga, kita nggak suka gitu ya. Ya kita senang kalau anak kita mirip kita. Waktu kita lihat anak kita, apalagi kalau kesukaan anak kita mirip dengan kita waktu kecil dulu, dia suka ini, kita suka itu, waduh senang. Waktu Tuhan melihat kita, itu Tuhan suka. Karena apa? Karena kita menjadi Kristus-Kristus kecil. Kita mempersembahkan diri kita untuk Tuhan. Nah, ini adalah kisah kita sebagai hidup kita sebagai orang Kristen.
kita adalah orang yang mempersembahkan diri kita untuk Tuhan. Ya, kita selalu tiap hari kita pulang ke Tuhan, bersatu dengan Tuhan. Ya, sampai di sini dulu firman Tuhan. Terima kasih atas waktunya dan sekarang saya serahkan kembali.